Serial jelang Ramadan, Al-Ahkam At-Tajwidiyah wa Ghoraibuha bersama Kiai Haji Abid Fatur Rahman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran sekalian, kali ini kita akan membahas Tatbiqul Ahkam yang selanjutnya, yaitu penerapan hukum-hukum tajwid antar kata ataupun antar huruf yang dalam bahasan hukum nun sakinah atau tanwin. Yaitu ada dua hukum, yaitu adalah hukum idgham bi gunnah dan juga hukum ikhfa haqiqi. Idgham bi gunnah itu adalah hukum nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Ya, nun, mim, dan waw. Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka wajib untuk didengungkan atau digunnahkan. Yang makhraj gunnah, kata Imam Ibnu Jazari, adalah wa gunnatun makhrajuhal khayshum, yaitu berada di al-khayshum, itu rongga hidung, ya. Sehingga harus melibatkan suara hidung, ya, ketika kita mengucapkan huruf-huruf gunnah ini. Catatannya didengungkan itu bukan huruf setelah nun sakinah atau tanwin, tetapi nun sakinahnya sendiri. Adapun ikhfa hakiki adalah nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang diterangkum dalam matan Tuhfatul Atfal. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Huruf-huruf yang menjadi kategori ikhfa berada di awal setiap kata tersebut. Sif dzatana, berarti sif shad, dza berarti dzal saja tanpa alif, thana, tha tanpa nun, dan seterusnya, sehingga terkumpul menjadi 15 huruf. Penerapan idgham bi gunnah yang harus kita perhatikan adalah setiap huruf ya, nun, mim, waw ketika dilibatkan dalam pembahasan idgham bi gunnah harus menggunakan khayshum. Jangan terfokus hanya memasukkan atau meleburkan nun sakinah atau tanwin kepada huruf tersebut. Contoh, misalnya man yu'minu, maka tidak cukup dengan membaca mayyu'minu, mayyu'minu. Atau misalnya nun sakinah ketemu waw, miwaraihim, miwaraihim. Ini satu sisi sudah benar dari sisi idgham, karena sudah melebur nun sakinah atau tanwin kepada huruf waw atau dengan ya. Tetapi kurang satu hal, itu adalah gunnah, harus melibatkan khayshum. Maka yang benar adalah may yu'minu, miwadi, ya, seperti itu. Adapun ikhfa syafawi, maka yang harus diperhatikan adalah pengucapan ikhfa bukan eng, ya, bukan eng murni, sebagaimana kita mengucapkan kata yang, ya, sayang, ya, sebagaimana dalam bahasa Indonesia yang ada bunyi eng murni. Tetapi bunyi ikhfa adalah bunyi samar, sehingga kita harus menyesuaikan antara nun sakin atau tanwin dengan huruf yang datang setelahnya. Itu persiapan kepada huruf yang datang setelahnya. Artinya dia tidak idgham, tidak dileburkan, tidak juga idhar, dibaca jelas nun sakinah atau tanwinnya. Karena ikhfa ini hakikatnya adalah hukum penengah dari idhar dan idgham. Maka contoh seperti misalnya kita membaca nun sakinah ketemu dengan huruf shad, miu sol sol, miu sol sol, bukan dibaca idhar min sol sol atau diidgham mis sol sol. Tapi yang tepat adalah nunnya kita gunakan, lalu persiapan kepada huruf shad, miu sol sol, ya, seperti itu. Atau ketemu dengan huruf ta dan kaf yang sering tertera dalam Al-Quran, yaitu kalimat in kuntum, ya. Jadi dia sudah harus persiapan ke makhraj huruf setelahnya, bukan dibaca dengan in kuntum atau min sol sol dan seperti contoh-contoh lainnya, ya. Sehingga sempurnakan gunnah pada idgham bi gunnah dan juga ikhfa syafawi, dan sesuaikan dengan kadar yang proporsional, tidak berlebih-lebihan,
tidak berkurang-kurang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengarkan serial Al-Ahkam At-Tajwidiyah wa Ghoraibuha, membahas permasalahan yang sering terjadi pada ilmu tajwid. Tersedia di YouTube, Spotify, dan Google Podcast Yayasan Bisa.